Baik, kita berdiskusi, kita akan membahas begitu ya satu persatu, terutama kita akan lihat sejauh ini untuk bisnis sekuritas sendiri, Bu. Sejauh mana era suku bunga rendah yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, sedang berlanjut juga akan cukup mempengaruhi bisnis sekuritas dan apa saja mungkin ya kalau kita lihat pendekatannya yang harus diantisipasi, kemudian apa saja yang menjadi tantangan terkait hal ini, Bu Lisa. Baik, kalau kita perhatikan sejak diumumkannya suku bunga diturunkan oleh Menteri Keuangan kita yang baru, itu kita melihat transaksi bursa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Gairah dan euforia pasar modal itu meningkat cukup drastis ya dalam beberapa hari belakang. Jadi memang itu sesuai dan sinkron dengan teori di mana jika suku bunga acuan turun, itu memang dunia pasar modal atau persahaman itu akan meningkat. Oke, dan ini sudah mulai terasa begitu ya Bu, kalau dari yang dialami sendiri di lapangan begitu ya oleh para pelaku industri, seperti apa? Apakah memang juga kemudian minat bertransaksi di pasar modal pun juga bertambah sejauh ini, Bu Lisa? Baik, kalau kita lihat memang minat dan gairah bertambah ya, makanya transaksi juga naik. Tapi yang harus kita perhatikan adalah apakah dana yang berputar di pasar modal ini berasal dari lokal atau asing? Itu pertanyaan yang cukup menarik dan perlu digali lebih dalam lagi. Kalau kita lihat juga sekarang dolar dan mata uang lainnya, mata uang asing dibandingkan dengan rupiah itu, rupiah kita cukup tertekan ya. Jadi kelihatannya kenaikan indeks saham atau perputaran di pasar modal itu masih didominasi oleh pasar lokal. Mhm. Baik, Bu Lisa, kalau dilihat dari sisi arah suku bunga rendah yang saat ini sedang dialami atau yang sedang terjadi di Indonesia, tadi Anda juga mengatakan bahwa ada peningkatan juga gairah bertransaksi di pasar modal kita. Strategi perusahaan sendiri seperti apa nih untuk optimalisasi bisnis begitu ya? Sekarang kan masih banyak tantangan. Oke, iya suku bunganya sedang turun begitu ya atau mungkin sedang rendah. Tapi apakah daya belinya atau daya investasinya serta-merta ikut juga sudah langsung bertumbuh begitu ya? Dan strategi apa yang dilakukan oleh sekuritas so far begitu ya di kondisi seperti ini, Bu Lisa? Ya, jadi balik lagi suku bunga rendah itu kan sebenarnya adalah insentif dari pemerintah untuk menggerakkan gairah ekonomi. Pertanyaannya adalah kalau kita bandingkan dengan negara yang lebih maju, Amerika ya contohnya, negara ini sudah menurunkan suku bunga 3 kali dalam waktu 1 tahun. Sedangkan Amerika baru turun 1 kali dan itu pun penurunan berikutnya akan menjadi big question mark. Nah, apakah penurunan suku bunga ini sudah membuahkan hasil atau pertanyaan lebih lanjut akan membuahkan hasil menggerakkan roda ekonomi Indonesia? Nah, kita perhatikan ya, dengan penurunan suku bunga ini, likuiditas yang sedang berputar di negara ini bolak-balik tetap ke SBN maupun ke bank. Ya, kalau kemarin kita juga sudah dengar dari Menteri Keuangan kita dikucurkan dana segar 200 triliun. Pertanyaannya adalah apakah dana ini dipergunakan dengan efektif dan efisien? Jika ujung-ujungnya masuk ke dalam SBN, atau bank pun juga tidak bisa mengucurkan kredit, itu kan tanda-tanda yang yang menjelaskan bahwa sebenarnya ekonomi kita ini masih belum bergerak gitu ya. Jadi Mhm. perusahaan juga yang membutuhkan kredit tidak mendapatkan kredit yang baik dari bank. Mhm. Bank pun juga takut untuk mengucurkan kredit karena berbagai alasan dan resiko. Seperti itu. Oh, oke, berarti implementasi atau langsung reality terjadi di pasar modal sih belum sepenuhnya begitu ya, Bu Lisa ya. Mungkin dalam step-step berikutnya begitu ya atau dalam perjalanan begitu menuju ke sana. Nah, kalau dilihat dari sisi outlook perusahaan sendiri Bu Lisa terhadap prospek aset kelas di pasar keuangan Indonesia begitu ya. Karena kan kita ada banyak perombakan kabinet kemarin terus ada juga RAPBN 2026. Balik lagi soal era suku bunga rendah ini seperti apa sih prospek aset kelas sendiri di pasar keuangan Indonesia, terutama mungkin kalau misalnya di sekuritas sendiri begitu ya, melihatnya seperti apa?
Oke. Jadi kembali lagi kita lihat dengan suku bunga rendah, ya perputaran uang itu hanya di dalam inner circle antara bank dengan SBN. Jadi ekses dana fund ditaruh di SBN, di mana akibatnya adalah SBN punya yield itu turun, harganya naik, ya kan? Nah, yield yang turun itu menyebabkan lebih mudah pemerintah untuk menerbitkan obligasi, karena penyerapan di lokal pun juga mereka pada FOMO ya, maksudnya dengan penurunan suku bunga, semuanya juga berlomba-lomba untuk membeli obligasi yang cenderung akan turun kalau kita lihat patternnya suku bunga dan situasi ekonomi saat ini. Nah, akibatnya apa? Jika yield SBN kita tuh terus-menerus turun, dan yang menyerap itu hanya pasar lokal, itu secara short term it's okay. Tapi secara medium dan long term, ini akan menjadi bumerang juga buat kita. Karena dinilai oleh asing bahwa SBN kita tuh yield-nya sangat tidak menarik. Apalagi kalau kita lihat action yang dilakukan oleh Federal Jerome Powell ya, yang kelihatannya penurunan suku bunga berikutnya itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Kalau Anda melihatnya, kalau dari sisi Anda, perlu nggak sih adanya sweeteners, mungkin perlu nggak sih adanya pengetahuan berkelanjutan gitu ya tentang aset-aset lain di luar tadi ya, perputaran antara bank, kemudian juga SBN, khususnya mungkin sweetener yang terjadi mungkin di pasar modal begitu, ada atau tidak yang mungkin bisa menarik akhirnya aliran dana ke arah sana, Bu Lisa? Nah, ini dia. Jadi kemarin itu kan Danantara sudah sempat memberikan vibe positif ya, positif vibe. Jadi Danantara punya action sendiri yang sebenarnya menggerakkan pasar modal kita juga bergerak tem. Tapi kan pasar modal itu hanya Danantara itu kan hanya satu entity ya, satu entity yang ya of course dananya pun juga terbatas. Jadi kalau menurut saya insentif atau bantuan dari pemerintah untuk mendongkrak pasar modal ini bisa lebih valuable, mungkin dengan cara yang sudah pernah didiskusikan dan dijanjikan. BPJS juga bisa ikut masuk ke dalam pasar modal, tidak hanya investasi di obligasi dan lain sebagainya. Seperti itu.